Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang JSON LD JavaScript Object Notation for Link Data. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Syakira Fadila Tunisa dengan NIM 23050871, Prodi Ilmu Komputer, mata kuliah Jaringan Semantik. Yang pertama ada latar belakang. JSON LD atau JavaScript Object Notation for Link Data adalah cara sederhana untuk membuat data yang dapat dibaca mesin dari situs web, sehingga konten Anda lebih mudah diindeks oleh perayaan pencarian. JSON LD menawarkan kesederhanaan sintaksis yang ditemukan pada JSON tradisional, tetapi menawarkan makna yang lebih inheren. Hasilnya, Google dan Bing mendukung JSON LD karena memungkinkan pengembangan untuk mengatur dan menghubungkan data secara efisien menggunakan markup skema. Hal ini tidak hanya meningkatkan pengalaman pengguna dan visibilitas mesin pencari, tetapi juga membantu situs web untuk masa depan untuk hasil pencarian yang digerakkan oleh AI. Dengan menyediakan data struktur, situs diposisikan lebih baik untuk muncul dalam hasil karya dan beradaptasi dengan algoritma yang terus berkembang yang berfokus pada penyampaian jawaban yang lebih relevan dan sadar konteks. Format data yang ringan dan meningkatkan kinerja situs web karena semua data terhubung dengan mulus di internet. Dan yang kedua adalah sejarah singkat, itu 2006. Tim Berners-Lee memperkenalkan konsep link data, menekankan pentingnya menghubungkan data di seluruh web. Terus 1999, Douglas Crawford menciptakan JSON JavaScript Object Notation sebagai format data ringan dan mudah dibaca. 2011 ada JSON LD diperkenalkan oleh Manu Sporny dan tim di Digital Bazaar menggabungkan JSON dengan konsep link data untuk memudahkan integrasi data terstruktur. 2013, JSON LD menjadi rekomendasi resmi W3C World Wide Web Consortium, meningkatkan adopsi dan legitimasi format ini. Terakhir ada dukungan dari perusahaan. JSON LD diadopsi oleh berbagai perusahaan besar termasuk Google untuk meningkatkan pemahaman konten web dan SEO. Tantangan dan implementasi. Meskipun JSON LD membawa banyak keuntungan, ada juga beberapa tantangan dalam implementasinya. Misalnya memahami spesifikasinya yang kompleks dan memastikan bahwa data yang digunakan adalah akurat dan relevan. Perbedaan antara JSON LD dan JSON itu adalah JSON adalah singkatan dari JavaScript Object Notation. Ini adalah format pertukaran data ringan yang digunakan untuk mengirim dan menerima data terstruktur. Sebaliknya, JSON LD menggunakan format JSON tetapi terstruktur sedemikian rupa sehingga kompatibel dengan standar skema .org. Terus perbedaan sesungguhnya adalah JSON LD memungkinkan halaman web mengomunikasikan makna kontennya secara lebih eksplisit kepada mesin pencari, menghasilkan hasil yang kaya seperti peringkat bintang atau peringkat resep yang meningkatkan keterlibatan pengguna. Ada kelebihan JSON LD, mudah diurai dan dipahami oleh mesin, dapat dibaca secara dinamis ke dalam konten halaman, dapat mendeskripsikan berbagai jenis media di situs web, memudahkan pemeliharaan SEO situs web, memastikan tidak ada gangguan pada HTML halaman, memungkinkan logo bisnis ditampilkan dengan jelas dalam hasil pencarian. Dan ada kekurangan JSON LD. Kekurangannya itu ada satu, lebih sulit bagi mesin pencari untuk memverifikasi bahwa data terstruktur JSON LD lebih konsisten. Yang kedua, ada blok tunggal JSON LD tidak muncul di samping informasi yang dapat dibaca manusia. Yang ketiga, ada kurangnya standarisasi yang konsisten. Yang keempat, ada overhead dalam pengenangan data dinamis. Yang kelima, ketergantungan pada URL untuk konteks. Yang keenam, terakhir adalah kesulitan dalam debugging. Nah, ini ada contoh format JSON LD. Ada konteks, memberikan konteks dalam bentuk pemetaan objek dalam dokumen kosakata. Terus ada email ID, memberikan cara untuk mengumpulkan data. Ada email type, mewakili tipe data atau kelas objek.
Habis itu ada RDF, Resource Description Framework. RDF atau Resource Description Framework adalah model data dari web semantik, salah satu dari 3 teknologi web semantik dasar. RDF merupakan grafik terarah yang terdiri dari simpul untuk subjek, busur dari subjek ke objek, dan simpul untuk objek. Dan ini ada hubungan JSON-LD dengan RDF. Format serialisasi. JSON-LD berfungsi sebagai cara untuk mempersiskan data RDF dalam format JSON, memudahkan integrasi dengan aplikasi web. Yang kedua ada struktur data menggunakan model subjek, predikat, objek yang sama dengan RDF sehingga data dapat dipetakan dengan jelas. Yang ketiga ada interoperabilitas, memungkinkan perhubungan data dari berbagai sumber yang menggunakan RDF, melibatkan kemampuan untuk berbagi dan mengakses informasi. Yang keempat ada kemudahan penggunaan. Sintak JSON yang sederhana membuat JSON-LD lebih mudah diimplementasikan oleh pengembang yang sudah familiar dengan JSON. Yang kelima ada dukungan konteks. Fitur email konteks dalam JSON-LD memungkinkan definisi istilah dan konsep sehingga meningkatkan pemahaman dan penggunaan data struktur. Yang keenam terakhir penggunaan dalam SEO. Banyak mesin pencari seperti Google menggunakan JSON-LD untuk memahami dan mengindeks konten web, memanfaatkan data struktur untuk meningkatkan hasil pencarian. Dan di sini ada aplikasi JSON-LD di web modern. Ada SEO dan Rich Snippets. JSON-LD membantu situs web menandai konten dengan informasi terstruktur seperti produk, ulasan, dan artikel. Ini memungkinkan mesin pencari untuk menampilkan rich snippets yang meningkatkan visibilitas di hasil pencarian. Ada markup untuk produk. Situs e-commerce menggunakan JSON-LD memberikan informasi rinci tentang produk termasuk harga, ketersediaan, dan deskripsi. Ini membantu mesin pencari dan pengguna menemukan produk dengan lebih mudah. Yang ketiga ada event markup. JSON-LD digunakan untuk menandai informasi tentang acara, termasuk tanggal, lokasi, dan tiket. Ini membantu meningkatkan visibilitas acara di hasil pencarian dan platform seperti Google Event. Yang keempat ada breadcrumb navigation. Situs web menggunakan JSON-LD untuk menandai navigasi breadcrumb yang membantu mesin mencari, memahami struktur situs, dan memberikan informasi kontekstual kepada pengguna. Yang kelima ada data organisasi. JSON-LD dapat digunakan untuk mendefinisikan informasi tentang organisasi, termasuk nama, logo, dan informasi kontak. Ini meningkatkan pengenalan organisasi di mesin pencari dan membantu pengguna menemukan informasi kontak dengan lebih mudah. Dan yang keenam ada artikel dan berita. Publikasi berita menggunakan JSON-LD untuk menandai artikel dan berita, termasuk penulis, tanggal, penerbitan, dan kategori. Ini membantu mesin pencarian menampilkan artikel dengan cara yang lebih terstruktur. Yang ketujuh ada resep. Situs resep menggunakan JSON-LD untuk menyediakan informasi tentang bahan untuk memasak dan nilai gizi, membantu mesin pencari menampilkan resep dengan cara yang menarik. Dan kesimpulan dari semuanya adalah JSON-LD adalah kunci untuk mengelola data terstruktur dan integrasi cerdas di era web modern. Dengan memahami dan menerapkan JSON-LD, kita dapat meningkatkan visibilitas, interoperabilitas, dan pengalaman penggunaan secara keseluruhan. Itu saja pembahasan dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.